Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan untuk kegiatan rencana 1000 hektar untuk di Bangka Tengah sesuai dengan arahan Pak Arief bahwa ada jenis tanaman mangrove yang baru untuk dilaksanakan di kegiatan tersebut. Salah satunya Soneratia alba atau yang lebih cenderung dikenal perpat lah kalau bahasa kita di kampung. Jadi cemile itu anak langsung beok karena ini kayak ngeracik teh nih lagi siapin macam ini. Ini lah. Oke. Intinya sih sebenarnya kawan-kawan kurasa tahu semua ini perempat. Hati-hati perempat tuh ada dua jenis Pak, alba sama tidak. Jadi ada yang dibilang kalau bahasa kita perempat pedada, tahu kan? Nah, dia agak lebih besar posisi ya. Sebenarnya lebih mudahnya itu penukan bayi air nih. Nah, dipenuhkan air ini langsung direndam. Rendam posisinya itu rendam sampai ini terkelupas. Kalau ini habis direndam. Nah, jadi kan akan terkelupas nantinya, tapi terkelupasnya total Pak. Jadi akan lunak dan pada saat disinilah biji itu dihancurin. Kalau mau sistemnya tabur, nggak usah dikering seperti ini Pak. Nggak usah dikering, jadi langsung seperti ini. Ini yang diaduk sama lumpur. Satu buah, satu ember 10 liter. Satu buah, karena buah ini hampir 250 sampai 300 biji. Cuma lihat kondisinya, karena kan perempat ini mudah untuk dimakan ulat gitu. Jadi pemain yang di Pulau Timur pakai papan itu sebenarnya sudah cocok Pak. Cuma lebih bagusnya persemen Soneratia itu tidak jauh dari tempat tanam. Kalau Soneratia walaupun dia kecil akarnya sudah manjang Pak. Karena dia akarnya menonjol dari tanah ke bawah. Itu aja sih intinya. Jadi silakan kawan-kawan tanyakan. Persoalan matangnya kurasa teman-teman lah paham. Yang namanya ada buah, ada bunga. Ini aku udah tahu di buat lembek nih, lembek sendiri apa dia? Matang jatuh. Oh jatuh. Matang jatuh. Matang pe masak. Masak. Kalau pengen membuktikan bahwa kondisi Soneratia itu matang apa tidak, dalam satu pohon coba ini ditanam utuh, ditanam di areal penanaman, itu akan kelihatan kecambahnya kayak kecambah kacang hijau. Ya, Berapa lama tuh Pak? 3 hari. 3 hari. Kalau sudah ada perendaman biasanya 3 hari sudah keluar tunas akar-akar barunya. Tapi jangan disemai yang ada kayak kami kan persemaian di sini banyak ayam. Ini paling mudah dimakan ayam atau serangga-serangga lainnya. Jadi hitungannya usahakan pada saat umur 1 minggu semprot sama regen biar tunasnya itu utuh Pak, dimakan serangga. Mungkin itu aja. Kalau sistem sih kurasa hampir sama, kawan-kawan petani lebih cenderung paham lah, karena kita di area pesisir buah ini mungkin paham. Cuma kalau memang diizinkan Pak Arief atau BP Dasael ada istilah bahwa pengen ditabur, nah itu mungkin nanti lagi dibicarakan. Tapi tergantung Pak Arief. Kalau misalnya memang bisa langsung, saya pengen sekedar ngasih saran sedikit. Jujur waktu sekarang ini mepet. Kondisi areal Pulau Bangka akan menjelang pasang siang. Mungkin kawan-kawan di daerah pesisir tahu. Pasang siang itu kadang-kadang kita nanam itu kan ngejar-ngejar waktu, minta pagi sekalian menjelang sebelum maghrib atau habis maghrib. Kalau misalnya kondisinya memang targetnya pengen target luasan Pak Arief, saran saya tidak usah disemai, tabur. Sistem taburnya hampir sama, saya bilang tadi, ini satu ember, rendam dulu 1 minggu, habis itu pecahkan di dalam ember itu kayak tomat, campur lumpur setengahnya, aduk sama lumpur. Kenapa harus sama lumpur? Pada saat ditabur itu kondisinya biar diikat lumpur, jadi pada saat terbawa air tidak terbawa. Tunggu sampai seminggu itu akan melihat kecambahnya. Tinggal kawan-kawan petani pada saat umur 2 minggu pangkas setengah. Karena kan yang namanya seperti ini kan kadang rapat, ada ketemu 3, ada ketemu jaraknya cuma sejengkal, yang namanya nabur. Itu dipangkas saja 2 minggu, dipangkas dan biarkan tumbuhan yang paling menonjol yang dibiarkan hidup. Itu aja sih Pak Arief. Hitungannya lebih mudah dan jangan dibuat seperti ini. Jangan dibuat seperti ini, karena kalau seperti ini kan bahannya kering nih. Kalau kita mau semai di bawah air pasti hanyut Pak. Jadi usahakan tetap terendam seperti ini. Ini kan lebih mudah untuk dipilah posisinya. 10 buah
buah berapa perbandingan itu? 10 buah. 1 buah. Kalau wadah sih hitungannya tergantung kebutuhan. Jadi kalau pengen embernya besar kasih 2 buah. Hitungannya seperti ini. Standar buah Soneretia ini 1 biji dari paling kecil itu 250 biji sampai 300. Jadi ya tinggal besar 3 bijinya. Jadi kalau mau nebarnya agak luasannya dan lebih sekali bahasa nih, pakailah wadah yang besar. Wadah yang besar kondisinya kasih 4 atau 5 buah. Dengan satu catatan, pada saat melakukan pengadukan ngambil lumpur, jangan ngambil lumpur atas. Kan ada biasa itu menyepasang tuh adil bawa lumpur nih kan. Nah, kalau diginiin tuh agak agak madahan, agak lengket-lengket. Ambil lumpur yang di bawah itu, yang lumpur aslinya. Jadi lumpur yang bukan terbawa air. Nah, itu yang dipakai, karena itu yang lumpur ikan. Sudah diaduk rata, itu langsung ditabur. Ditabur dengan satu catatan, saran saya itu pasang ajir sudut-sudut untuk mengondisikan bahwa ini sudah ditabur dan tidak. Nah, jadi jangan sampai kalau nabur terlalu banyak. Merasa perendaman tuh paling tergantung matangnya sih. Kalau paling bagusnya ini mungkin udah matang Pak Alek ya. Ini udah matang, ini tidak lama sih hitungannya, ini 2 hari sudah bisa dipecahkan. Dengan satu catatan, nunggu ini coklat. Jadi coklat dulu kulit buahnya, baru ditabur, baru dipecah. Karena kita nih mencoba mematangkan secara instan aja. Jadi hitungan seperti ini. Tuh dia posisi ya. Lapisan mangrove yang primer secara alami itu tidak risopora semua, tidak perpat semua, tidak nipah semua. Dia sudah punya ada batasan. Yang pertama itu Soneretia alba atau perpat. Habis itu Soneretia alba ini memang diturunkan sama yang di atas itu pengen fungsinya itu mecah ombak, baru risopora itu yang menahan air, sudah mecah menahan air. Ada istilah mangrove ikutan yang kami tulis di sini 500 meter itu mangrove ikutan, itulah yang menyaring akan membawa kemana arah air itu. Jadi secara alamiah kondisi salinitas hampir 10-15 ppt itu biasanya lebih cenderung tumbuh Soneretia alba. Padada itu memang di areal pinggir sungai, benar. Jadi saran saya memang khusus untuk kegiatan ini Pak Arif pakai Soneretia alba. Keuntungan yang pertama bijinya banyak, yang kedua kecil-kecil, yang ketiga secara teknologi kami telah sudah melakukan, jadi ya tinggal dicoba diikutin. Kalau pada ada ini kayaknya agak susah karena pertama terlalu lembek, kedua bijinya sedikit Pak, dan memang bukan habitat tumbuhnya. Satu intinya pada saat melakukan penanaman, lihat lekukan tanaman asli sama yang pengen ditanam. Jangan terlalu menanam ke area luar dulu. Jadi kan gini, kalau pesisir kawan-kawan dari Tebuali itu biasanya kan itu ada memang ini pantai, ini hutan. Yang pantai jangan ditanami karena memang udah spesialnya pantai. Jadi hitungannya boleh ditanami kalau ada 1 perpat. Jadi memang di situ ada yang pernah tumbuh perpat. Jadi kalau misalnya memang pantai jangan dipaksakan untuk ditanam. Kedua, pada saat hutan primer, jadi hutan memanglah hutan, kan hutan itu tidak rata lurus. Cari posisi lekukan seperti ini. Ya, teluk kecil walaupun hanya jarak teluknya itu hanya 10 sampai 50 meter, tanamin pertama yang di situ. Jadi ratakan dulu kawasan yang di depan, yang ratakan dulu, terusnya baru penambahan di luar. Seperti itu Pak. Paling enak itu pakai tuh ada tabun besar kayak di atas tuh, cek dulu kondisi ya, titik koordinat, pasang patok-patok areal dan agak gesit karena kondisi ditabur usahakan 3 jam sebelum air pasang naik. Jadi 3 jam, jadi jangan sampai air di depan diri baru nabur wanyo. Jadi hitungan ya ku rasa kawan-kawan secara alami instingnya lebih paham dari saya kondisinya, tapi tetap sesuai dengan aturan, jangan sampai kondisi ya kita ini pegawai letih hasilnya tidak kelihatan. Makanya saya bilang ke kawan-kawan Pak Arif, hitungannya kalau melakukan tabur usahakan semai juga, tapi semainya di areal yang akan ditanam ya. Jadi papan yang dibuat Pak Alek kemarin itu kan dibuatkan kotak nih, isi aja lumpur setengah, tabur ini sudah ditabur, baru isi lumpur yang lunak lagi untuk nutupin.
Jadi itu aja. Tapi semainya di areal yang kira-kira akan ditanami. Jangan nyemainya di sini, nanamnya di sana Pak. Itu kalau masih kecil akan mudah layu. Jadi tapi kalau udah di dekat situ hitungannya ada yang mati ditabur, ya tinggal ngambil yang itu. Ketemu jenis perpat, anggaplah perpat sama padada. Padada tidak akan tumbuh di pinggir laut sebaris yang dalam. Oke, jadi carilah buah hampir sama ini di pinggir laut, jangan di pinggir sungai. Deal, itu aja intinya. Karena posisi ini memang butuh salinitas 5 Pak. Jadi hitungannya ya payau, tawar, yang sungai. Jadi yang kita butuhkan yang laut. Yang jadi kalau ada batang hampir sama dengan perpat di pinggir laut, itu perpat. Hitungannya pinggir laut lah. Aku rasa kawan-kawan lah paham lah. Yang biasa nebang kayu lah tahu lah di perpat kayak udah ada lah tahu lah. Dan daunnya agak kecil nih. Oke, mungkin ku jelaskan lagi. Siapa tahu nak melakukan persemaian. Ini kan ada lancip nih. Ini yang paling bawah. Ini calon akar yang lancip. Ini seperti ini. Jadi ini lancip calon akar. Mata akar. Kita langsung ya. Iya, jadi gini. Ini Pak. Yang lancip. Yang lancip itu pasti di bawah. Jadi paling mudah ngolah ini. Kalau nak semai, jadi hitungannya. Tapi tidak usah lah siko-siko di kayal nih. Siko lebih. Kalau misalnya semai di darat, kan ada baskom persemaian yang pipi. Ada baskom persemaian pipi, tapi jangan dibolong. Kalau posisi persemaian biasa itu dibolong. Biarkan tidak usah dibolong. Cobalah semaian ini. Cepat mudah. Jadi di ukuran 1 meter kali 1 meter itu 1 buah lah. Dia akan cepat mudah tumbuh. Kalau kondisinya memang dari BP Das HL pengen Sonerete alba. Tapi saran saya dengan waktu yang mepet pakai inilah. Ini lebih cepat hitungannya. Kalau KTP beras tanam 10.000, pacak ikat tanam 20.000 gitu menjadi hitungannya. Karena memang ditabur. Aku rasa kawan-kawan tahu yang matang yang enggak. Ya. Yang matang kan biasanya kalau jatuh itu kan mudah terbawa air. Air betul. Jadi yang ngambil dari batang, yang matang baru rendam perkiraan 3 hari sampai seminggu. Yang sudah matang 3 hari sampai seminggu. Yang belum matang seminggu. Belum matang jangan direndam karena pasti tidak akan tumbuh karena belum matang Pak. Berarti yang harus dicari adalah yang matang. Nah, gitu kan ya. Kita coba untuk kerucutkan. Karena saya sambil belajar juga. Kemudian kita rendam ya Mas ya. Kita rendam. Kemudian setelah itu kita remas-remas. Rendamkan wadahnya ember besar nih, misal isi 20 sampai 50 buah nih. Kan matangnya buah itu kadang-kadang posisinya kita tidak tahu bahwa ini yang matang duluan, ini yang belum matang. Hitungannya seperti ini. Kalau pengen memudahkan secara prinsip, pada saat buah itu matang, ini tuh coklat depan atas itu akan hilang ininya, itu rata, itu pasti matang. Hitungan. Silakan ambil aja, karena kenapa? Yang kita targetkan sekarang bukan biji yang mengapung, tapi biji yang tenggelam. Jadi kondisikan pada saat pecah, jangan misalnya dipecah habis. Jadi kita itu ngerendam hanya buat lembek, biar ini terkelupas baik. Jadi kayak jambu biji, hijaunya terkelupas, sisa biji ya, tapi lagi utuh kayak model perpat itulah. Tidak terpecah. Jadi dia sama kayak buah perpat itulah, tapi cuma kulit ada yang terkelupas. Itulah momen kita mecahkan, nabur. Ya, jangan dipecah dulu baru ditabur. Jadi hitungannya kenapa saya bilang ini biar secara alami akan tersaring sendiri. Karena yang pernah kami coba walaupun dia 500 biji, tetap maksimal itu 250 sampai 300 biji yang karena kalau perpat itu mudah, ada yang jatuhnya dimakan tupai atau monyet, ada yang jatuhnya dimakan ular. Dia mudah bolong jadi biasanya kalau di matang seperti ini Pak, kalau kita pecahkan rata-rata ada ular di dalamnya. Jadi caranya ngerendam itu jangan direndam sampai hancur betulan, tapi hanya melunakkan kulit. Kan keras nih, keras kayak jambu biji. Target kenapa direndam supaya kulitnya lunak dan ini terbuka, tapi dia masih terbentuk seperti buah, belum lepas dari fisik aslinya. Jadi itulah momen kita nabur seperti itu. Jadi
jangan milah, jangan masuk full, gak usah, karena kalau dipilah yang namanya biji tanaman apapun kalau timbul itu isinya kosong, beronggah saja, tidak ada calon tunas di dalamnya, tetapi yang dipakai itu adalah biji yang tenggelam seperti itu Pak. Biasanya kebanyakan kalau misalnya timbul itu masih muda, kita sudah rendam, jadi dia timbul, tapi kalau yang tenggelam itu yang dipakai. Tapi saran saya pakailah buah yang kira-kira sudah hampir, ini kan nih menonjol nih, kalau perpat itu lebih kecil Pak, kita hitung-hitungan secara teknis. Musim ini kan menjelang pasang siang, dan kebuali itu hampir sama aku rasa ininya, tapi kondisi gelombangnya yang berbeda, karena kita ini bahasanya mau menjelang utara, mereka aman, ombaknya aman untuk, tapi posisi kami yang lebih banyak imbasnya. Jadi kondisikan bayi, hitung bela Pak, kalau misalnya pasang mulai nganak itu posisinya jam 10, taburlah jam 7, karena kan mereka butuh fotosintesis juga, jadi kondisinya memang harus lebih, ya kondisi alam yang berpengaruh. Jadi ya bisa-bisa teman-teman lah ngatur kondisinya. Jadi kalau dari sini ke 100 meter, besoknya dikurangi 50 meter, 50 meter, 50 meter. Nanti memulai ke depannya itu pada saat minggu terakhir atau menjelang naik taruh, baru majuin lagi. Seperti itu aja Pak. 5 hektar nih target. Otomatis kan kita sudah tabur semua 5 hektar. Kan kondisinya, kalau misalnya pengennya, kalau kami biasanya sistemnya seperti ini, kalau pengen dicabut kan satu-satu, lama prosesnya Pak, jadi kami injek sekali cret langsung mati. Jadi hitungannya kami pengen menumbuhkan yang memang sewajarnya untuk tumbuh. Kenapa misal memang harus dikurangi, ya karena jangan sampai ada persaingan nanti di dalam, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya yang ditabur minggu ini nih misalnya 10 hektar, tapi target tanamannya 50 hektar nih. Jadi jangan seperti dibilang Pak Arif hitungannya, ya daripada sayang dimatiin, mending diambil dipindahkan ke calon yang penanaman. Jadi ada istilah tabur, ada langsung ditanam. Boleh Pak? Tapi kan ngambil itu ada yang memang lanak matang nian, ada yang memang lah setengah matang otomatis lame kan. Kalau yang matang nian mungkin lah kita pegang-pegang sedikit, mungkin agak lemah, tapi karena dibilang Yasir tadi itu harus direndam. Kalau besok kalau lemah pakailah. Itu kan seperti itu aja Pak Ari. Jadi pada saat direndam dan buah itu sudah lemah, silakan dicampur Lumpur dulu. Nah, itu kalau pada saat nabur. Oh. Jadi ini satu buah ini posisinya usahakan, kalau biasanya targetnya 5 liter seperti itulah semua. 5 liter ya. Iya. Nah, setengah lumpur, setengah ini. Ini kan masih utuh seperti ini nih Pak. Iya, Kita betul. tidak pecah seperti itu, masih Iya. utuh seperti ini. Nah, pecahkan di dalam lumpur itu. Pecahkan itu, di baru aduk sama airnya. Waduh, Nah, isi air di jadi kan sistemnya pakai centong biasa lah Pak. pakai centong. Nah, pakai centong Sebar. menang cobe, ya Iya. bandi lah kali. Seperti itu. Nah, saya baru kan ini. Sudah paham ya. Jadi yang kita cari yang di tepi pantai, di seperti itu kan tadi treatmentnya. Kita coba ya, seperti itu ya. Kemudian beberapa teman di Bangka Selatan ini juga batasan pantainya itu dengan Rhizopora juga. Nah ini kami mau dijelaskan Mas Yasir terkait Rhizopora mana yang lebih jelas kan Pak? Ini ada Pak Cipto. Nah ini juga tadi tanya terkait bagaimana apa apiculata, apa monoculata, apa stelosa atau bagaimana yang cocok di zona Rhizopora yang dari tepi pantai. Nah mungkin seperti itu maksudnya. Oke Pak, bisa bayar Pak. Gini, sebenarnya apa lah, aku campur bahasa Bangka lah ya, kalau Pak Ari tidak ngerti biarlah. Jadi hitungannya seperti ini. Yang kita paham selama ini yang namanya mangrove itu bakau Pak, dan bakau itu ada 3 jenis. Tetapi ini kuajarin Bapak berakal dan mudah-mudahan tidak dikerucek ke Pak Arif. Hitungannya seperti ini. Jangan menanam yang tidak ada barang di situ. Kalau misalnya mau kronata, tanam mau kronata. Tapi kalau apiculata, tanam apiculata. Itu Rhizopora. Jadi jangan menanam. Nah, misalnya nih bahasaku nih. Kalau ku kasih perbedaan jenis, mukronata itu kalau bahasa
ilmiahnya dia harus butuh salinitas 15 sampai 25 ppt. Jadi hitungannya dia harus memakai kadar asin yang lebih tinggi. Tapi kalau ada unsur payaunya dan tawarnya itu lebih cenderung apiculata. Kayak sungai kami ini. Sungai kami ini apiculata. Tetapi kalau posisinya di pinggir pantai, kalau tidak Mokronata itu Stolosa. Yang ada buah panjang warna hijau total dan ada panjang hampir semeter. Izin ku ajarin ngakal dikit Pak. Jadi hitungannya seperti ini. Waktu mepet sama dengan Suneratia. Kalau pengen nanam ini usahakan nanam propagul, tapi 3 satu lubang. 3 satu lubang. Kenapa 3 satu lubang? Ini kan panjang nih, besar daripada apiculata. Proses dia pada saat ombak itu lebih kuat dia makan air Pak. Jadi kenapa saya bilang 3? Yang pertama itu untuk supaya tritit tidak muncul. Kalau sikok muncul, kalau 3 tidak. Katakan kenapa ya? Jadi posisi pada saat propagol itu ditanam ada pergerakan di air. Jadi ini pergeseran ini yang kan tidak memunculkan tritit. Yang kedua, kalau misalnya kawah sebelum ditanam rendam ke insektisida, regen. Jadi propagol nih Pak rendam be dulu di ada bekas fiber atau baskom, rendam be dulu di ini. Campur kalau biasanya 100 liter 1 botol insektisida mau jenis apa yang kira-kira kalau diaduk tuh yang penting racun serangga Pak. Iya racun serangga hitungannya diaduk yang biasa kayak putih susu tuh kan ada nih apa tidak tahu racun apa lah tuh merek yang kayak susu lah kalau diaduk di air kayak susu rendam lah itu posisinya kayak regen lah hitungannya baru ditancapkan di tanah itu tritit tidak akan muncul. Target kita hidup kan kalau draft pemerintah kadang-kadang rancangan teknisnya kan habis semai nanam nih kuajarin ngakal tanamlah propogola tanam 3 jangan tanam siko kalau tanam jadi itulah dari 3 itu itulah ajira itulah tanaman dan jangan dijadikan satu jadi cukup dilepas baik tapi selobang tuh 3 tapi jangan ini Pak kan ada biasa kita kayak nanam padi jangan dibuatin lobang 3 propagol, apa bahasa propagol 3 buah jadi macam tu lah iya tancapin aja bismillahirrahmanirrahim hidup jenis ini apiculata paling mudah untuk apiculata tapi ini hanya sekedar perkenalan tahu aja ya saran saya kawan-kawan lakukanlah penanaman yang kira-kira ada di daerah teman-teman. Jangan melakukan penanaman yang ada di kami tapi di bawah tempat kawan-kawan, jangan. Karena hitungannya lebih mudah tumbuh posisinya memang yang sudah ada unsur hutannya. Kecuali seperti ini Pak Arif. Ada area lekukan. Jadi muara nih. Muara kayak misalnya lekukan seperti ini. Di sananya mangrove-nya, di sini kosong. Kalau pengen menanam yang kosong yang jauh dari tumbuhan asli, usahakan Mokronata. Nih Mokronata nih posisinya agak kecil dari yang ini agak pendek, tapi sama hijau. Dia ada 3 jenis. Ini Mokronata Pak Arif. Pendek. Ya. Pendek kencang Bapak. Ini apiculata nih. Iya, hati-hati itu hitam tuh. Nih, Stolosa. 3 nih berbeda Pak. 3 nih berbeda jenis. Tapi kalau memang tidak ada tumbuhan asli, jangan nanam nih. Tanam yang nih. Mokronata. Kalau kosong tanam ini. Tanam yang itu. Tapi kalau ada, tanam yang ada yang di situ. Jangan tanam yang ada. Tapi kalau sungai kayak kami ini misalnya sungai baru ada muara ternyata di pinggir sungai itu kosong. Tanam apiculata. Itu juga ya. Iya. Ini juga ya di bawahnya. Iya, ini apiculata nih. Ya. Apiculata itu mudah, Pak. Jadi apiculata itu bisa cepat tumbuh ini ya. Kalau cepat tumbuh sih hampir sama sih Pak prosesnya, tapi untuk mendakannya itu kalau dia tumbuh dia merah dia ini tidak selalu merah ya. Ini punya Papua, punya Rapa. Oh, jadilah paham. Jadi seperti itulah hitungannya kawan-kawan, silakan ditanyakan. Kalau mau nanam dengan waktu yang pendek karena suka tidak suka Desember harus selesai. Bukan ku ngajarin berakal, tapi kita kan pengennya hidup nih. Tanamlah 3, jangan 2. Tanam 3, jangan 2 dan jangan 1. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita yang harus kita kondisikan. Kalau misalnya tumbuh 3-3-nya, alhamdulillah.
Tapi kalau tumbuh satu berarti alhamdulillah, yang penting jangan mati Pak. Tuh bedanya jaraknya tinggal diatur. Tapi dari kemarin-kemarin sih sempat komunikasi ke kawan-kawan BPDAS. Kalaupun misalnya dipaksakan harus nanam persemaian nih, hasil persemaian, usahakan rumput berjarak 5 sampai 30 satu lubang. Iya. Jadi sami yang kami tanam di Baskara Bakti Bu Penyuluh tuh sekantong lah kami bantai. Tapi kan targetnya hidup Pak. Jadi kan kenapa yang seperti dibilang bahwa mangrove itu tidak bisa jomblo, dia harus punya komunitas sendiri baru ngebentuk mangrove yang lain. Seperti itu Pak. Ini Mas Yasir, kalau saya di Bangka Selatan itu kelihatannya kosong ya. Memang pantainya itu pasir, tapi turun ke bawah itu mulai lumpur. Saya pernah nantikan propagule, itu paling cuma segini lumpurnya, kemudian bawahnya sudah pasir. Nah ini kalau kita tanam tepatnya ya, saya nantikan propagule itu cuma sedikit langsung pasir. Jadi gini sebenarnya, kenapa tadi saya bilang jangan ditancepin. Kalau ditancepin itu kan seberapa ketebalan lumpur, kan kita hati-hati nih kalau misalnya propagule langsung ditancepin. Kita hati-hati, pengennya seperti ini, masuknya seperti ini aja, nggak harus masuk full kan. Kenapa saya bilang harus dibuatin lubang? Karena yang namanya mangrove jenis Rhizopora itu akan hidup apabila menyentuh tanah asli di bawah. Jadi jangankan lumpur ini kan cuma lumpur ini kan lumpur datang nih Pak. Kadang di bawah air, ada musim tertentu itu lumpurnya naik, ada musim tertentu lumpurnya tarik. Jadi saran saya, seberapapun ketebalan lumpur usahakan mentok ke bawah, mentok ke Pasirnya. Iya, kalau misalnya pasir, tapi biasanya lapisan itu jelas Pak. Jadi hitungannya lunak, keras dikit. Anggaran, lokasi, api dan sebagainya, kejarlah propagule secepat mungkin. Jadi dengan satu catatan, jalan kita rame-rame lah, saling bantu lah Pak hitungannya, karena ini 1000 hektar loh. Buah perpat tadi, perpat ya, jangan yang berdada, perpat. Coba kita treatment, kemudian kita campur lumpur, coba kita tabur. Seperti apa? Ini kita batasin di area kita masing-masing. Kita nyoba perpat juga, kita juga nyoba propagule. Nah nanti hasilnya seperti apa kan jadi ilmu baik untuk kita. Baik, terima kasih banyak Mas Yasir sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita berhasil lah mengaplikasikan kegiatan ini. Ya hanya harapan kami akan yakin ketika kegiatan ini pasti berhasil ketika kita bekerjasama dengan petani-petani yang berhati baik. Ya, insya Allah seperti itu. Akan berhasil kalau bapak-bapaknya yakin. Kalau udah yakin Pak, dia harus yakin. Ya. Terima kasih banyak. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.